Halo sahabat teknik semua, salam sehat, salam damai, dan salam sukses. Pembahasan kali ini adalah tentang pengenalan alat las oksiasetelin. Baik, di hadapan saya sudah ada satu set blender las. Blender las ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah mata blender. Jika teman-teman membeli satu set, biasanya mendapat 4 mata blender dengan ukuran dan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, mata blender ini mempunyai ukuran 0,5 sampai 1 mm. Artinya, untuk mengelas benda kerja yang mempunyai ketebalan maksimal 1 mm. Jangan pernah memaksakan mengelas benda kerja yang mempunyai ketebalan lebih dari 1 mm menggunakan mata blender ini. Akibatnya bisa cepat rusak. Ujung dari mata las ini mengalami panas yang berlebih. Akibatnya akan ada api balik yang masuk ke saluran gas sampai batang blender. Batang blender bisa menjadi cepat panas, kemudian bisa menimbulkan kebocoran di bagian saluran drat pengatur gas. Parahnya lagi, bisa masuk ke tabung gas. Bahaya sekali, teman-teman. Oleh karena itu, jika kita ingin mengelas, ikuti urutan ukuran mata lasnya. Karena paling besar mata las yang beredar di pasaran adalah 6 mm. Nah, nanti jika sudah mulai lancar ngelas, akan saya berikan tips dan trik modif mata blender agar bisa digunakan untuk benda kerja yang lebih tebal. Sekarang lanjut ke bagian yang lain. Ini adalah pengatur arus gas dan oksigen. Yang bagian belakang untuk mengatur besar kecilnya arus gas. Yang bagian depan untuk mengatur besar kecilnya arus oksigen. Menyalakan dan mematikan pun ada pada tombol putaran ini. Kemudian, pipa saluran gas mempunyai ciri dratnya lebih besar daripada drat pipa saluran oksigen. Jangan sampai kebalik pada waktu pemasangan. Yang ini adalah drat saluran pipa gas asetelin. Yang ini drat saluran pipa oksigen. Lalu drat gas ini juga mempunyai putaran ulir untuk membukanya ke arah kanan. Tidak sama dengan drat-drat yang pada umumnya beredar di pasaran, membuka itu ke arah kiri. Sedangkan drat saluran oksigen, arah putaran ulirnya untuk membuka itu ke arah kiri, sama dengan drat-drat pada umumnya. Baik, mungkin sudah cukup pengenalan dasar tentang nama-nama bagian blender ini. Sekarang saya akan coba untuk membuka mata las dari batang blendernya, yaitu dengan diputar drat ini ke kiri, terus cabut. Untuk memasangnya tinggal masukkan kembali mata las ini sambil ditekan, kemudian kencangkan dengan dratnya sampai kencang. Oke, sekarang saya akan membahas secara detail mengenai mata las ini. Pertama, kita fokus pada bagian sealnya. Seal ini berfungsi untuk menjaga kebocoran gas. Coba diperhatikan. Jika tidak ada sealnya, maka gas bisa keluar dari sela-sela sisi mata blender ini. Itu sangat bahaya. Nanti bisa timbul api di sini karena ada percikan-percikan dari ujung mata blender pada saat kita ngelas. Nah, jika suatu saat seal ini rusak, itu bisa diganti menggunakan seal tip. Seal tip ini biasanya untuk pipa-pipa air atau pipa PVC. Nah, kemudian yang kedua adalah kita buka bagian spuyer. Spuyer ini mempunyai dua saluran. Yang pertama, lubang oksigen bagian tengah dengan ujung lubang yang sangat kecil.
dan lubang saluran gas yang ditandai dengan alur-alur di sisi-sisinya. Kedua-duanya itu masuk ke satu saluran pipa yang akan menghasilkan api bertekanan karena didorong oleh oksigen. Nah, sepuyer ini lama-kelamaan juga akan berkerak karena adanya nyala api balik. Oleh karena itu, kita harus konsisten untuk membersihkannya minimal 1 bulan sekali dengan cara dibongkar dan masukkan ke cairan thinner. Setelah kurang lebih 10 menit, bersihkan menggunakan kain yang bersih. Semprot menggunakan angin kompresor. Kalau nggak ada angin kompresor, bisa memakai pompa. Pakai pompa sepeda bisa deh. Ditiup juga bisa. Yang penting di dalam saluran-salurannya sudah hilang keraknya. Terus jangan lupa pasang kembali menggunakan seal tip biar nggak bocor. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian batang blender. Untuk merawat batang blender, ini perlu membuka bagian putaran drat. Yang ini ya. Yang saya buka sekarang bagian gasnya saja. Karena bagian oksigen itu jarang sekali kotor. Karena tidak ada pembakaran di bagian ini. Sedangkan bagian gas itu sering sekali kotor karena suka ada nyala api balik yang menyebabkan kerak masuk ke dalam saluran pipa gas ini. Nah, sekarang langsung aja kita buka. Kita buka murnya terlebih dahulu. Ya, lalu buka baut pengencangnya. Bisa menggunakan kunci pas kalau susah. Saya sekarang menggunakan gegep karena ini tidak terlalu keras. Kemudian untuk mencabut bagian ini jangan menggunakan tang. Karena ada dratnya. Nanti khawatir rusak dratnya nanti. Manfaatkan putaran dratnya aja. Buka ke kiri sampai keluar. Kemudian setelah keluar, kita lihat di lubang paling dasar. Itu harus bersih ya. Jangan sampai ada kerak. Ya, harus bersih seperti itu. Ini juga harus bersih. Jangan sampai ada keraknya. Kalau berkerak, bersihkan dengan cara sama. Direndam semua bagian sekaligus batang blendernya ke dalam cairan thinner. Sekitar 10 menit bersihkan menggunakan kain yang bersih. Semprot menggunakan angin kompresor di semua penjuru sampai tidak ada kerak-keraknya yang lagi menempel. Tapi ingat, jangan membersihkan ini menggunakan amplas. Ini yang paling penting. Amplas, kikir, gerinda apalagi. Karena bisa menyebabkan aus. Ini bahannya kuningan. Kuningan itu sangat lunak. Sedikit aja kegores ini bisa bocor. Akhirnya tidak bisa menutup dengan sempurna. Rusak nantinya. Setelah itu pasang kembali. Jika sil-silnya juga udah pada rusak atau udah mulai aus, sobek, jangan khawatir. Kita bisa mensiasatinya menggunakan seal tip. Ingat, pakai seal tip, tidak ada masalah. Yang penting ngepres, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti karena ini sangat penting sekali. Jika ada yang masih belum mengerti atau masih kurang paham, bisa berkomentar di bawah ya. Pesan saya, tetap semangat, jangan menyerah, teruslah berkarya, dan salam sukses. Terima kasih.